Lalu pemirsa, benarkah tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo dan mengapa Presiden ke-7 Jokowi merasa disalahkan meski sudah purna tugas? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Relawan Projo Freddy Damanik serta analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray dan juga Bang Freddy. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, jadi kalau tadi kita sebelumnya sudah menyimak begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi. Jadi mengapa Pak Jokowi itu merasa menjadi sasaran yang disalahkan sebetulnya? Nggak seperti itu kelihatannya dari videonya tadi nggak seperti itu. Kita kan harus lihat konteksnya. Konteks pada saat Pak Jokowi menyampaikan pidato itu, saya rasa kita semua tahu bahwa ingin menyampaikan begitu kuatnya kepemimpinan Presiden Prabowo selama beliau memimpin Republik ini, ya. Kekuatan di parlemen, penerimaan masyarakat, dukungan masyarakat. Saya kira itu yang utama yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato tersebut. Adapun tentang bahwa saya yang dikritik karena tidak berani mengkritik Pak Prabowo, yaitu kembali lagi konteksnya karena begitu kuatnya Pak Prabowo sehingga diambillah joknya bahwa karena memang Pak Jokowi sampai sekarang sering dikritik apa-apa memang Pak Jokowi. Jadi saya rasa konteksnya seperti itu, Mbak. Jadi Pak Jokowi masih merasa dikritik itu soal apa? Kan beberapa hari yang lalu ya, Pak Jokowi juga udah menjawab pertanyaan itu di channel sebelah Mata Najwa itu ya. Banyak hal masih yang dikritik tentang Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan terakhir ini kan misalnya yang rame adili Jokowi segala macam itu, ya Pak Jokowi kan meresponnya santai saja. Itu kan ekspresi siapa saja di dalam demokrasi ini sah-sah saja boleh melakukan itu. Pak Jokowi udah menyampaikan ya siapa saja lah, baik yang kalah pilpres, yang belum move on, orang yang atau siapa saja yang masih mempunyai kejengkelan, yang tidak cocok sampai sekarang misalnya dengan Pak Jokowi, ya bisa-bisa aja karena tidak mungkin ada ya pemerintahan ataupun kepemimpinan. Katakan Pak Jokowi selama memimpin Republik ini 10 tahun 2 periode tidak mungkin memuaskan semua pihak. Jadi ya wajar aja. Jadi maksudnya yang mengkritik ini terkait dengan pemerintahan ketika Pak Jokowi memimpin begitu ya? Bukan soal pemerintahan yang dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini sehingga yang disalahkan oleh Pak Jokowi? Karena tadi yang dikatakan adalah dikit-dikit yang disalahkan Jokowi. Ya, makanya saya bilang konteksnya tadi antara kritik dengan Pak Jokowi dengan kuatnya Pak Prabowo itu karena memang faktanya Pak Jokowi yang masih dikritik, Pak Prabowo karena begitu kuatnya menurut penglihatan Pak Jokowi tidak ada yang kritik, walaupun saya melihat sudah mulai ada lah sedikit-sedikit walaupun tipis-tipis, misalnya efisiensi segala macam, program gizi gratis juga ada yang kritik, tapi belum ada yang kenceng-kenceng kayaknya. Itu jadi lebih kepada zaman-zaman Pak Jokowi memimpin. Saya melihatnya seperti itu. Oke, Bang Ray, apa iya begitu? Jadi ketika pemerintahan Pak Prabowo tidak ada yang berani kritik? Sebetulnya bisa banyak dimaknai apa ungkapan Pak Jokowi itu. Bisa saja dimaknai dengan kata begini, Pak Jokowi sedang mengundang masyarakat Indonesia untuk rame-rame mengkritik Pak Prabowo gitu loh. Jangan gua aja dong, gua ini kan sekarang udah nggak presiden tuh Prabowo ya kritiklah dia gitu. Nah itu bisa saja kita maknai begitu, artinya Pak Jokowi merasa bahwa nggak tepat lagi kritik dia, kalau mau kritik tentang sesuatu ya kritik presidennya, jangan ke saya gitu. Nah ini mungkin semacam apa namanya itu ya,
apa yang namanya itu ya, ya mendorong masyarakat kalau mau kritik ya bekerja pemerintah jangan ke saya, yang pemerintahnya sekarang adalah Prabowo. Gitu. Nah mungkin itu salah satu ajakan gitu ya, ajakan untuk sama-sama mari deh kritis terhadap Pak Prabowo gitu ya kan. Nah yang kedua adalah, tapi itu juga mengingatkan, menyampaikan kepada kita bahwa akan sangat sulit mengkritik memang pemimpin yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu sebagai orang yang paling kuat di Indonesia dengan masa kerja bahkan di dunia, kata Pak Jokowi, dengan kerja masih 100 hari. Apa yang dikritik orang dari kerja 100 hari dengan tingkat kepuasan 80,sekian%. Jadi wajar begitu. ketika Itu kan kritiknya artinya belum ada yang kencang begitu ya Bang Rey? ya kan kalau kita percaya bahwa survei itu 80,sekian% tingkat kepuasan dengan masa kerja 100 hari, emang apa yang dikritik? Dan kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah ini selalu yang kita ingatkan sejak dari dahulu, bahwa pada akhirnya kemudian kita akan menarik-narik persoalan yang muncul pada hari ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Jadi pada tingkat tertentu orang belum melihat ada sesuatu yang secara signifikan dilakukan oleh Pak Prabowo yang mesti dikritik, tetapi berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini orang melihatnya bagian dari kebijakan Pak Jokowi sebelumnya. Dalam rangka itulah berbagai kritik terhadap Pak Jokowi itu bermunculan hari ini. Dan itu juga yang kita ingatkan sejak dari dahulu kan, bahwa kebijakan Pak Jokowi ini potensial akan menimbulkan berbagai persoalan pasca beliau jadi presiden, dan oleh karena itu mau tidak mau beliau akan jadi perbincangan. Jadi penyebutan nama Pak Jokowi itu di dalam ritus pemerintahannya Pak Prabowo ini sesuatu yang tak terelakkan, karena itu tadi mungkin orang melihat, katakan misalnya pagar bambu ya hubungannya dengan Pak Jokowi dan kira-kira begitu ya, soal kesulitan untuk mendanai MBG ya orang mengait-ngaitkannya dengan pernyataan Pak Luhut yang menyebut lebih dari setengah dari 500 triliun dana yang digelontorkan ya kemarin di bansos itu adalah tidak tepat sasaran. Misalnya begitu tuh kan, sehingga sekarang kita mengalami kesulitan keuangan untuk mendanai program MBG yang mengakibatkan muncul kebijakan baru yang bernama efisiensi, di mana salah satu efisiensi itu berakibat kepada pembiayaan sekolah ya, biaya pendidikan dan sebagainya, itu yang hari ini kita tahu ya dikritik oleh mahasiswa dalam bentuk turun ke jalan dan sebagainya itu. Jadi termasuk di dalamnya soal pemberantasan korupsi, ya kan, penegakan hukum, dan juga kepercayaan yang masih rendah terhadap institusi kepolisian. Semua itu dipupuk di eranya Pak Jokowi yang sekarang mulai mengalami semacam apa istilahnya itu gejala yang memang mau tidak mau harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Jadi orang masih melihat dalam konteks ini adalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Prabowo merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang tidak dituntaskan atau diperhatikan oleh Pak Jokowi sebelumnya, sehingga sekarang mau tidak mau Pak Prabowo dihadapkan pada kenyataan-kenyataan untuk membereskan itu semua gitu. Nah dalam kerangka pikir itu ya tentu orang bukan mengkritik Pak Prabowo, justru sebaliknya ya memberi dukungan. Ya Pak Prabowo perbaiki lagi APBN kita, ya Pak Prabowo perbaiki lagi birokrasi kita sehingga kasus-kasus seperti pagar bambu di di Laut Tangerang itu nggak muncul misalnya kan. Ya Pak Prabowo perbaiki lagi institusi polisi kita sehingga polisi kita ini ya lebih ramah terhadap masyarakat macam-macam dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu kalau kemudian berbagai kritik yang muncul saat ini lebih banyak mengarah ke Pak Jokowi bukan kepada Pak Prabowo, salah satu argumennya itu tingkat kepuasan dan masa kerja 100 hari, dan orang masih melihat persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh kealpaan Pak Jokowi untuk menanganinya di waktu beliau berkuasa selama 10 tahun kemarin. Jadi dampak dari kebijakan pemerintah yang terdahulu begitu ya, sehingga ya Pak Jokowi disalahkan. Kemudian tadi mengundang masyarakat untuk kemudian mengkritik pemerintahan Pak Prabowo begitu ya. Saya tanyakan ke Bang Freddy. Ya mungkin Pak Prabowo, Pak Jokowi udah mulai agak gerah juga. Aku terus kan ini kan kita nggak melihat sebuah pemerintah yang sudah berakhir masa kerjanya lebih dari 100 hari tetap diperbincangkan orang negatifnya gitu loh Pak.
Umumnya ya kalau pemerintah atau presiden yang sudah selesai bekerja ya sudah, orang nggak membicarakan lagi yang mungkin kecuali pada momentum-momentum tertentu. Ini enggak. Jadi orang membicarakan terus lebih dari 100 hari. Baru kali pertama loh ya. Ada presiden kita yang diperbincangkan orang terus-menerus efek negatif dari tindakannya atau pengabaiannya itu hingga hari ini. Nah mungkin dalam kondisi kayak begitu itu Pak Jokowi sedikit agak gerah. Oleh karena itu dia mengatakan jangan lagi kritik saya dong, kritik aja Pak Prabowo gitu. Oke, jadi sudah gerah. Ayo silahkan kritik saja siapa pemimpin pemerintahan yang baru ini yaitu Pak Prabowo. Jadi begitu Bang Freddy. Ya, Bang Freddy. seperti saya sampaikan tadi, ya. Gimana? Halo? Ya, Bang Freddy, Ya, Mbak. jadi tadi yang dikatakan oleh Bang Rey bahwa justru Pak Jokowi itu sudah gerah karena terus-terusan disalahkan. Sehingga mengajak rakyat silahkan menyalahkan pemimpin yang sekarang yaitu Pak Prabowo Subianto. Enggak lah, Pak Jokowi gerah apanya. Malah beliau itu di konteks Mata Najwa kemarin itu bilang silakan aja. Beliau nggak anti kritik, udah biasa banget. Beliau itu dikritik, dimaki, dihina, itu kan udah biasa. Itu kan Jokowi banget lah yang begitu-begitu. Hanya memang kemarin itu ya guyon begitu. Jadi nggak ada Jokowi itu anti kritik, silakan aja mau dia sampai kapanpun. Kemudian juga tadi Bang Rey mengatakan mengajak mengkritik Pak Prabowo. Ya saya rasa itu bisa dimaknai juga seperti itu, karena dalam artian begini, Pak Prabowo juga menyampaikan silahkan kritik saya, tapi kritik yang membangunkan, kira-kira begitu. Jadi memang perlu juga check and balances kan. Jadi jangan nanti pemerintahan Pak Prabowo ini yang didukung begitu kuatnya, kalau kita mengacu pada survei itu dan juga parlemen, jangan sampai juga kebablasan. Perlu juga kritik-kritik dari oposisi kalau ada oposisi, dari mahasiswa-mahasiswa ini. Tapi seperti saya sampaikan tadi, konteksnya Pak Jokowi itu menurut saya bukan ke situ, bukan jangan kritik saya lagi, bukan itu konteksnya. Silakan aja, Pak Jokowi nggak akan pernah anti kritik sampai kapanpun. Itu menurut saya, Mbak. Oke, jadi Pak Jokowi tidak gerah, dikritik terus tidak gerah, walaupun sudah tidak lagi jadi presiden ya? Enggak. Iya, karena basisnya kritik itu kan ketidakpuasan ya, ketidakpuasan. Saya sampaikan tadi, udah pasti semasa beliau memimpin 10 tahun ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ada yang dikecewakan, ada program yang nggak tuntas, ada yang nggak selesai, ada kekurangan. Itu sudah pasti. Kemudian juga pasca Pilpres, ada yang belum move on, ada yang kecewa. Kan kita tahu lah semuanya bagaimana Pilpres itu berlangsung. Dan itu lumayan banyak begitu loh. Jadi nggak kita nafikan gitu. Mbak. Oke, saya ke Bang Rey lagi. Bang Rey, benarkah tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo? Walaupun tadi Bang Rey katakan ya ini kan masih 100 hari begitu ya. Tapi apakah memang karena Pak Prabowo itu cepat merespon sehingga ya wajar publik pun tidak kencang mengkritiknya begitu? Sebetulnya pengertian kritik yang dimaksud oleh Pak Jokowi dengan yang mungkin kita pahami juga bisa berbeda. Kalau kritik yang kita pahami umumnya, hari-hari sekarang Pak Prabowo juga menghadapi itu sebetulnya kan. Bagaimana Pak Prabowo dikritik soal birokrasi, menteri-menteri yang banyak sekali berada di lingkungannya gitu ya, dikritik soal kunjungannya ke luar negeri yang dianggap mewah ya. Terus mengkritik kabinet-kabinetnya juga yang begini-begini dan macam lah, termasuk hari ini kan banyak sekali gerakan mahasiswa yang mengkritik kebijakan Pak Prabowo terkait dengan efisiensi itu. Artinya kalau kritik dalam pengertian begitu tuh tidak nunggu 100 hari, sejak dari awal Pak Prabowo sudah mendapatkannya. Sejak ia membentuk anggota kabinet sudah mendapat berbagai kritik ya terhadap
bentuk kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo gitu. Nah kalau itu maksud kritik itu ada gitu. Nah tentu apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi dengan kritik itu, nah ini yang tentu mungkin perlu kita tanya kepada Pak Jokowi. Maka oleh karena itulah saya melihat pemaknaan kritik itu tidak dalam pengertian itu yang dimaksud, yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya ingin memindahkan perhatian terhadap dirinya dalam bentuk narasi-narasi negatif selama ini untuk ya sekarang ini presidennya itu Prabowo. Ya, dia dong yang di apa namanya itu ya yang diperhatikan. Nah, kira-kira begitulah. Itulah saya sebutkan tadi itu mungkin beliau sedikit mulai agak gerah dan tentu saja pada saat yang bersamaan ya mencoba mengalihkan kegerahan itu, perhatian itu kepada Pak Prabowo. Biarlah Pak Prabowo sekarang yang menjadi tumpuan kritik publik, bukan lagi saya. Kira-kira begitu. Oke, biarkanlah Presiden Prabowo yang dikritik gitu ya. Terima kasih Bang Rey dan juga Bang Freddy. Terima kasih atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.